Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, hujan merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, kita berdoa, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ciri khas seorang muslim ketika Allah berikan hujan, angin, adalah kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sering berdoa kepada Allah, sering kita minta kepada Allah, berarti insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan itu bisa luntur bukan karena hujan. Keimanan itu bukan luntur bukan karena manusia, tapi keimanan itu luntur dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri, iman itu akan luntur. Hujan rintik-rintik, ya Allah hujan. Kadang ada alasan seseorang tidak menghadiri majelis ilmu karena hujan. Ada sebagian, tapi insya Allah alhamdulillah enggak. Karena perjuangan saudara kita di luar sana bukan masalah hujan, tetapi hujan air bukan, tapi hujan peluru. Tapi mereka tetap berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen surganya Allah yang tinggi, surganya Allah yang istimewa, surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, dengan ujian sedikit kita sudah mundur. Ujian-ujian sudah mundur. Kayak saya cetak sedikit sudah mundur. Tangan kemong sedikit sudah mundur. Kaki keronyol, liru-liru sudah mundur. Nah, bagaimana dengan perjuangan saudara kita di sana? Mereka bukan hanya sekedar sakit kaki, tapi kakinya buntung masih berjuang di jalan Allah. Sampai ada yang berjuang di jalan Allah pakai kursi roda, melempari batu orang-orang Zionis Yahudi. Sampai mereka mungkin ada tidak punya tangan, cuma satu tangan, tapi masih mau melempari, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia banyak alasan untuk berbuat kebaikan, niscaya kelak Allah akan membuat alasan tidak masuk surga. Kamu kenapa tak segera masuk surga? Ya, kamu dulu. Kenapa saya Allah tidak segera masuk surga? Kamu dulu di dunia banyak alasan. Di dunia banyak alasan untuk kebaikan. Mau suruh ngaji, sibuk. Ayo majelis ilmu, saya ada acara. Saya mau majelis diajak untuk majelis ilmu, saya ada acara keluarga. Dan alasan-alasan seperti itu seringkali dipakai untuk menghindar. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan juga pelajaran bagi kita sekalian. Di jalan Allah jangan banyak alasan. Khawatir nanti Allah kelak banyak memberikan alasan ketika seorang tidak masuk surga. Kamu sendiri yang begitu. Ditunda-tunda, direbus dulu di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi intinya begini, selama manusia menganggap dunia selamanya, akhirat sementara, itu untuk beribadah kepada Allah bisa jadi ogah-ogahan. Ya. Karena setiap muslim itu berpedoman, para sahabat salafus saleh terdahulu itu pedomannya apa? Dunia sementara, akhirat selamanya. Mari bersama-sama. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Insya Allah. Kalau ini kita tanamkan dalam hati, insya Allah apa yang kita lakukan untuk akhirat itu lebih semangat daripada apa yang dilakukan untuk dunia. Ya. Jadi seperti itu. Meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga. Ya saya pun juga meninggalkan pekerjaan. Ada yang mau bekam dalam terapi tak tunda besok. Jadi tadi kiai ada seorang kiai agak maksa. Ya. Kalau berhubungan dengan kiai, beliau kalau tidak sehat tidak bisa ngajar. Nah, kan gitu kan? Tidak bisa menularkan ilmu kitabnya. Tidak bisa. Ini akhirnya saya semangat karena di situ. Karena beliau supaya sehat, bisa ngajar, bisa ngimami sholat dan sebagainya. Sehingga
Dengan seperti itu mudah-mudahan saya dapat pahala juga. Seperti itu. Ya, jadi khafiran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, iman ini harta yang paling mahal dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Seorang muslim itu adalah manusia yang paling kaya. Kok bisa? Orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia yang paling kaya. Walaupun perbandingan kekayaan itu dibandingkan dengan dunia, contohnya misalnya orang-orang kafir yang Allah berikan harta yang berlimpah, mobil yang mungkin garasinya segudang, ya, pesawatnya sudah tidak karuan, tetapi apa jaminan dia masuk surga? Na'udzubillah min dzalik. Selama dia kafir, ingkar terhadap apa yang diturunkan Allah, tidak ada jaminan masuk surga. Yang seperti kita ceritakan kemarin, fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam api neraka jahanam, kekal di dalamnya, yang dimana siksaan di api neraka tidak ada istirahat walaupun sedetik. Sehingga permintaan mereka, ya Allah, istirahat sejenak ya Allah, karena disiksa terus-terusan, tidak ada istirahatnya, terus menerus. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kelak tempat tinggalnya di neraka, dan setiap kali kulit mereka terkelupas diganti dengan yang baru, terkelupas lagi ganti yang baru lagi, begitu seterusnya. Dan itu menyakitkan bagi mereka, menyakitkan sekali, penyesalan yang tiada arti, meraung-raung kesakitan, jeritanya luar biasa, itu di neraka. Oleh karena itu ketika seorang muslim menganggap dunia sementara, akhirat selamanya, niscaya dia akan bersungguh-sungguh untuk bahagia dunia dan akhirat, dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Yukhafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya iman itu bisa luntur karena apa? Yang pertama, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, menganggap ada yang lebih kuat daripada Allah, menganggap ada yang memberi rezeki daripada Allah. Dan kesyirikan itu mungkin yang perkara besar, menganggap ada yang punya kekuatan selain Allah, tapi kadang syirik kecil itu menyelimuti dalam hati. Apakah di antaranya? Tidak yakin rezeki yang Allah berikan besok. Itu salah satunya. Tidak yakin, tuh makan apa saya besok. Sehingga untuk kebaikan sholat jamaah 5 waktu, majelis ilmu, dia kadang berpikir ulang, besok saya makan apa kalau datang misalnya. Besok bagaimana? Ya. Seorang muslim itu bertawakal kepada Allah, yakin kalau burung saja itu dapat rezeki. Burung itu hewan, apalagi manusia. Keyakinan pada Allah itu penting. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu tidak harus berupa harta yang melimpah, tapi rezeki yang paling utama yang Allah berikan pada hambanya adalah kekayaan jiwa. Bayangkan, kekayaan jiwa itu luar biasa, tidak akan dimiliki oleh orang yang kaya sekaya apapun. Ya, saya dengarkan ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Tadi beliau bercerita ada seorang konglomerat ya, punya kapal tanker mungkin 10, punya lapangan terbang, bahkan dia membeli pulau. Membeli pulau, bayangkan. Ya, pokoknya hartanya melimpah sudah. Ya. Tapi beberapa kasus yang dia alami, harusnya harta itu diwariskan kepada anak laki-lakinya, tapi anak laki-lakinya itu mati karena dia olahraga. Olahraganya bukan olahraga biasa, olahraga pesawat terbang. Pesawatnya jatuh, meninggal anaknya. Dia berharap digantikan oleh putrinya, tapi putrinya banyak beberapa kasus, sehingga dia sumpah lari ke pulau yang dibelinya itu.
melimpah di sana hartanya. Dia di dalam pulau itu larut dalam kesedihan, keputusasaan, sehingga dia meninggal juga di pulau itu. Seakan-akan dikatakan ayam mati di lumbung padi. Jadi seperti itu. Karena apa? Ini salah satu bukti bahwasanya keimanan gak bisa dibeli dengan harta. Ada orang yang berharap saya akan rajin sholat jamaah 5 waktu, saya akan rajin berdakwah, saya akan rajin menuntut ilmu kalau harta saya sudah cukup banyak. Belum tentu. Banyak kasus yang dikisahkan Nabi kita Muhammad SAW. Justru orang yang menunda-nunda dalam ketaatan kepada Allah karena beranggapan bahwa hartanya nanti akan memudahkan dia menuju Allah, belum tentu. Karena sifatnya seorang mukmin, orang yang beriman itu bagaimana? Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita dianjurkan berangkat berjihad, berjuang di jalan Allah dalam kondisi berat ataupun ringan. Berat karena mungkin segi dana, berat mungkin karena segi fisik, berat karena mungkin meninggalkan keluarganya. Tetapi berat itu bagi orang mukmin harus dilalui. Insya Allah akan berpahala. Ya, karena kalau kebaikan ditunda, itu setan akan selamanya menggoda. Jangan. Ya. Semakin menunda, semakin tidak berkumpul dalam majelis ilmu, semakin tidak berkumpul dengan pejuang-pejuang dakwah, lama-lama setan itu akan menguasainya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita sering rutin, ya, kalau kita sering bermajelis, setan pun minggir. Andai kata ada setan golongan jin yang mendengarkan di sini, insya Allah dia akan beriman pada Allah dan berjuang di jalan dakwah. Ya, jadi seperti itu. Kebaikan sekecil apapun berusaha kita lakukan. Karena apa? Allah akan menilai segala kebaikan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Harapan seorang mukmin, orang-orang yang beriman dalam ketaatan kepada Allah adalah ingin dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Amal apapun yang kita lakukan ingin balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Karena akan menjadi rugi kalau mengharapkan balasan dari manusia. Belum tentu dibalas baik oleh manusia. Iya, Banda. Belum tentu dibalas baik oleh manusia. Bahkan kebaikan yang kita lakukan bisa jadi membuat dia itu semakin sombong, semakin congkak, malah membalas bukan kebaikan, malah sebaliknya. Tadi saya ada tamu pagi-pagi, ya, seorang dokter, dulu murid saya ngaji, ya. Jadi ketika manggil saya dulu manggil Ustaz, lupa kepelecuk panggil saya dok, dikira dokter juga. Ya. Beliau bercerita, dia punya universitas, ya, orang tuanya ya, bercerita tentang karyawannya yang korupsi sekitar 2,7 M. Itu panjenengan pernah megang uang 2,7 M. Bujuknya kan? Oh, bujuknya. Ya. Belum lagi yang lain dulu pernah kasusnya 1 M, Masya Allah. 1 M aja belum pernah megang, belum pernah lihat. Itu adalah gambaran bahwa kebahagiaan itu tidak harus dari kekayaan. Kalau kita menuntut kebahagiaan dari kekayaan, selamanya tidak akan pernah dapat. Kalau kita menuntut mencari kebahagiaan dalam Islam, dalam keimanan, dalam dakwah, dalam perjuangan di jalan Allah, insya Allah akan kita dapatkan. Fa'anzalallahu sakinah fi qulubil mu'minin. Allah itu menurunkan ketenangan pada orang-orang yang beriman. Iman itu layak puji, ketenangan. Orang beriman walaupun makan ketela 1, bersyukur tak kira-kira? Bersyukur. Orang beriman ketika mungkin ada nasi sama kerupuk, bersyukur tak dia? Bersyukur. Orang beriman ketika nasi sama tempe, bersyukur tak? Bersyukur. Orang beriman ketika makan nasi karak sama kelapa, ya, sama apa namanya, puje, sambel, bersyukur dah.
Bersyukur pada Allah, itulah orang beriman. Sebaliknya orang yang kurang beriman, bahkan mungkin tidak beriman pada Allah, apa yang dia makan akan dikeluhkan. Oh, makan saya cuma sama telur, Ya Allah. cuma makan saya cuma sama tempe, cuma. Masya Allah. Konsepnya begini, semakin banyak mengeluh itu akan menjadikan lupa bersyukur kepada Allah. Orang beriman itu tidak pantas untuk selalu mengeluh. Yang dia lakukan adalah bersyukur. Perbanyak bersyukur, insya Allah kenikmatan akan semakin tambah. Minimal kenikmatan yang di dalam hati. Betul lah Banda. Betul ya Allah. Bersyukur dengan kondisi yang kita miliki selama ini. Alhamdulillah bisa bernafas tanpa harus beli. Alhamdulillah masih bisa makan walaupun dengan karat. Banyak saudara kita yang kelaparan tidak bisa makan. Bahkan mereka makan dengan tanah. Ada suatu tempat daerah Muslim Afrika apa mana itu ya. Jadi tanah liat itu disaring, yang empuk itu dibentuk kayak kue-kue gitu. Dan itu mereka makan tanah. Masya Allah. Betul itu saya lihat sendiri. Dan itu dijual belikan kayak tepung modelnya. Tanah diambil. Pikir-pikir, iya kita dari tanah, makan pun dengan tanah, tumbuhan pun dari tanah. Kalau pengen nyoba silakan. Dan ini gambaran. Tapi mereka bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tetap hidup. Ya, ini gambaran. Nilai syukur itu sesuai dengan nilai hati kita, dekat dengan Allah apa enggak. Kalau jauh dari Allah, niscaya syukurnya pun juga akan semakin menyiksa. Sulit untuk syukur. Manusia yang sulit untuk syukur itu adalah manusia yang kurang taat pada Allah, kurang banyak istighfar, merasa dirinya paling benar. Kemarin saya sampaikan, istighfar untuk siapa? Untuk setiap muslim, untuk setiap orang beriman tuh harus banyak istighfar. Jangan menunggu salah baru istighfar. Istighfar untuk kita, karena kesalahan yang kita lakukan itu setiap orang tidak sama nilainya. Seorang ulama, ada seorang yang dekat dengan Allah, dia merasa bersalah ketika tidak zikir kepada Allah. Ada seorang yang merasa bersalah ketika dia tidak sholat sunnah. Ada orang yang bersalah ketika dia tidak sholat tahajud. Ada yang merasa bersalah, merasa berdosa ketika dia tidak sholat duha. Ada nggak seperti itu? Ada. Semua tergantung dari keimanan. Para sahabat dulu begitu, merasa menyesal ketika sholat sunnahnya ketinggalan, ya, ketika sholat wajibnya juga tambah ketinggalan, menyesal ketika mungkin tidak baca Quran seharian atau sedikit bacaan Quran, mereka menyesal karena apa? Merasa rugi ketika tidak mengamalkan kebaikan. Sedangkan umur semakin lama semakin berkurang, tidak ada jaminan kita itu ditambah umurnya, ya, tidak ada jaminan. Oleh karena itu, yang diingat oleh para sahabat itu besok itu mereka mau mati, sehingga amal ibadahnya lebih giat. Jika malamnya mereka menangis kepada Allah, ya Allah, ada kata saya besok mati, amal ibadah apa yang saya buat bekal, ya Allah. Ya Allah, ada kata saya besok mati. Bukan masalah dunianya, sangunya bagaimana di alam kubur, ya Allah. Karena mereka para sahabat itu merasa banyak dosanya. Lah kalau ada manusia yang tidak merasa banyak dosa, tidak merasa banyak salah, perlu ditanyakan keimanannya. Walaupun punya pengikut ribuan jutaan pengikut, ya, itu bukan berarti jaminan dia tidak lepas dari dosa dan salah. Ya, setan itu pinter untuk menggoda manusia, licik dia. Kamu tuh banyak pengikutnya, oh banyak pahalanya kamu. Oh kamu itu istimewa, kamu. Begitu setan itu mendengungkan pada hati seseorang, sehingga dia sombong, ujub, amal-amalnya bisa terhapus. Na'udzubillah min dzalik. Kita tahu iblis taat pada Allah banda, sembah sujud pada Allah banda. Kenapa dia diturunkan dari surga? Karena sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum min khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Oh, saya lebih baik daripada Adam. Ya. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Akhirnya dengan sifat sombong kayak gitu diturunkan dari surga. Sama dengan manusia yang merasa dirinya baik, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling berjasa,
bisa jadi diturunkan dari surganya Allah, dihapus amal-amal kebaikannya, merasa dirinya lebih baik. Jadi wakil rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal keislaman itu mari kita hindari. Yang tadi disebutkan adalah syirik kepada Allah. Ya, syirik dengan kekuatan sendiri. Oh, saya bisa. Jangan mengatakan ibadah yang kita lakukan itu karena kekuatan saya, tetapi kekuatan Allah. Jangan mengatakan sholat 5 waktu kita jamaah di masjid atau khurus atau kemana berdakwah itu kekuatan dari kita, tapi semua adalah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang selalu kita besarkan, Allah senang. Tapi kalau kita merasa besar, Allah tidak senang. Yang senang siapa? Setan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pembatal keislaman seseorang itu orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu termasuk memakai azimat, memakai benda pusaka. Saya kalau pakai cincin ini misalnya, saya tidak kuat karena ada kasus dia ketinggalan cincinnya dia nggak pede, walaupun akik ataupun apapun, walaupun dari siapapun, dari ustadz, dari ulama, dari kiai, dari siapapun, kalau itu benda-benda kesyirikan jangan dianggap itu punya kekuatan. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pembatal keislaman itu apa? Berteman dengan orang kafir lebih akrab, tetapi berteman dengan orang mukmin menjauh. Ada yang kayak gitu. Waduh, orang kafir dibelan-belani, tapi sesama muslim dikafir-kafirkan. Kan lucu. Tugas kita itu mengislamkan orang kafir, ya, ya Banda. Tugas kita mengislamkan orang kafir kalau mereka mau. Ya. Bukan mengkafirkan orang Islam. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pembatal keislaman merasa ada yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk dari si A lebih enak, dari Rasulullah nggak cocok, misalnya begitu. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Ya Allah. Karena pun ada seorang dokter ya dengan bekam dia nggak suka, padahal sunnah Nabi ya pada. Ya dengan ada seperti itu, tidak boleh mengkonsumsi habatus sauda karena begini-begini. Ya padahal itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sepele itu bisa khawatir menggugurkan keislaman dia. Ya. Jadi perkara sunnah saja yang tidak disukai itu khawatir menggugurkan apa? Keislaman atau keimanan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pembatal keislaman itu tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian menghina Islam. Oh, orang Islam itu begini semuanya. Lah itu dosa. Kalau kita mau menuduh seseorang dari oknum, mungkin kita minta mohon maaf pada oknum itu salah satu. Tapi kalau semuanya itu dosanya kepada orang semua. Misalnya katakan orang Darungan tuh rusak semua, misalnya naudzubillah min dzalik. Itu dosanya dia kepada semua orang yang ada di Darungan. Ya. Sama dengan menyebut jamaah. Oh, itu jamaah si A itu jelek semua. Berarti dosa kita kepada semuanya. Jangan menyebut semuanya. Kalau memang ada yang salah, itu oknum salah satu saja. Ya, misalnya organisasi A itu jelek semua, jangan semuanya. Itu oknum. Kalau kita menyebutnya salah satu saja. Ya, kemudian selanjutnya pembatal keislaman adalah melakukan sihir. Ya. Sihir itu bisa berupa dengan menggunakan media jimat, media kemenyan, media yang lain. Tapi sihir bisa dilakukan dengan membaca ayat Al-Quran. Ada orang yang pernah mencuri sepeda kita, tak bacakan Yasin 40 kali, hancur kamu. Nah itu tidak boleh. Karena menggunakan ayat Al-Quran untuk apa? Untuk sihir. Para dukun pun menggunakan Al-Quran untuk sihir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya sihir, jangan sampai kita melakukan. Karena ini termasuk salah satu pembatal keislaman. Jatuh ke dalam apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi masih banyak lagi. Oleh karena itu mari kita perkuat keimanan kita. Harta yang paling mahal, harta yang harus kita jaga. Itu kan ini kan, itu ada pernah saya. Orang ini kan orangnya nggak